Era baru dimulai. Musim 2024-2025 dimulai dengan adanya Mota, udah masuk, udah apa? Medical check up, udah dapat parkiran kayak di Kementerian BUMN, Kementerian udah dapat jatah parkir, udah ketemu Juntoli, udah ketemu beberapa pemain. Intinya musim ini kita sudah berada di musim 2024-2025 karena kepala dari tim ini udah ada. Udah jelas melatih Juventus, udah jelas dan kita pengen ngasih tanggapan mengenai Mota dulu, tapi sebelum ngasih tanggapan mengenai Mota, gue pengen kenalan dulu dengan teman-teman gue yang hari ini hadir. Gue Jackie akan memandu edisi kali ini dan teman gue yang kacamata siapa? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan gue Paundra Juventini dari Uruguay. Uruguay final ya lawan lawan Argentina. Oke, gimana? Satu lagi dari siapa yang pakai baju hitam? Perkenalkan. Halo teman-teman Juventini, se-Indonesia, gue Lukman dari Jakarta Utara, dari Ancol. Oke, thank you Bro Lukman yang udah hadir juga. Kita langsung aja ya, bahwa yang lagi seru nih, banyak sekali media-media Juventus lagi diwarnai oleh pelatih baru kita adalah Mota, Thiago Mota, dan dia sudah, ya udah oke lah, udah confirm jauh-jauh hari. Maksud gua adalah sosoknya udah ada. Jadi musim ini, gue ngerasa musim ini kita udah mulai lah. Kita udah nggak bisa ngomongin musim lalu, kita udah nggak bisa ngomongin di Mercato lagi, tapi kita udah musim ini udah, ya udah ready nih sama Mota, udah siap mau panggil-panggil pemain dan udah siap mungkin akan ngasih porsi-porsi latihan dan ya sesuai dengan harapan kita akan lebih baik dari musim-musim sebelumnya. Nah, dari kalian sendiri apa perasaan kalian ketika sudah melihat Mota berada di Kontinasa ya sudah beraktivitas lah layaknya pelatih Juventus. Apa yang kalian harapkan dan apa yang harus dilakukan Mota nih dalam waktu sedekat ini? Apakah dia akan fokus Mercato dulu ataukah panggil semua pemain pendekatan ataukah duanya berjalan secara berbarengan? Menurut Paundra dulu gimana? Ya, yang pertama pasti yang dilakukan sudah pasti dua-duanya berjalan berbarengan ya. Jadi ini adalah pekerjaan kombinasi nih, combo nih antara Giuntoli dengan Mota nih. Ini mereka berdua harus bisa bekerja sama untuk menentukan pemain-pemain yang memenuhi profilnya si Mota nih, yang maunya si Mota. Jadi Mota sekarang datang dalam kondisi manajemen yang siap mendukung. Giuntoli sudah menyatakan dia akan memenuhi tuntutan semua pemain-pemain yang diinginkan oleh Thiago Motta. Ini adalah salah satu harapan buat kita karena di 2 sampai 3 musim sebelumnya tidak terjadi seperti ini ya. Jadi kadang kita hanya beli satu pemain, musim lalu bahkan hanya Timothy Weah yang datang, di musim Januari hanya Amalabek yang datang gitu kan, Alcaraz. Thiago Dalo, Alcaraz gitu. Pemain-pemain yang tidak memenuhi speknya pelatih. Nah, sekarang dia sudah siap nih, Giuntoli nih. Bahkan transfernya sudah dimulai ketika Mota belum datang gitu ya. Dari bulan Mei ini udah terjadi transfer di Gregorio udah masuk, kemudian Douglas Luiz dan sekarang Kevin Turam lagi bentar lagi mau tes Medical medis, check up. medical check up, kemudian lagi 80% top Niners ya baru akan gabung mungkin di minggu depan akan segera diselesaikan. Jadi ini merupakan pekerjaan yang harus apa namanya? Harus kompak gitu ya antara Giuntoli dengan Thiago Motta. Nah, yang pertama kali harus dilakukan oleh Motta adalah tentu dia harus bisa menyampaikan gaya main ya, filosofi bermainnya dia. Ini adalah hal yang paling berat menurut gua karena dulu kita pernah tahu bahwa Maurizio Sarri ini pernah gagal di Juve, gagal mengembangkan filosofi pemainnya karena Tapi dia segagak-gagaknya Scudetto loh, Dra. masih Scudetto, tapi Scudetto yang terburuk di antara 9 yang lain. Oke, oke, oke. Itu Terus, paling terus. buruk dengan jumlah poin paling rendah dan kekalahan paling banyak. Ini menandakan bahwa sebenarnya Sarri secara prestasi sukses, tapi secara apakah dia bisa mengembangkan permainannya dia saat itu belum. Mungkin waktunya belum cukup, dan kedua pemain-pemainnya nggak sesuai dengan profilnya dia, profil gaya mainnya dia. Bahkan dia sampai bilang bahwa this team is untrainable ya, gosipnya saat itu. Susah nih ngelatih Juventus untuk memainkan sepak bola cantik kayak gitu. Nah sekarang challenge Mota adalah dia harus bisa membawa position gaya mainnya dia itu bermain di Juventus. Juventus ini kita kenal dari dulu gaya mainnya selalu praktikal ya, praktis banget. Makanya Allegri itu cocok di Juve, Conte itu cocok di Juve. Sekarang kita belum tahu nih Mota yang gaya mainnya begitu cair, begitu dinamis, ini apakah akan cocok? Ini yang tentunya ini sulit. Tapi melihat Giuntoli berusaha keras, bekerja keras, mendatangkan banyak pemain yang diinginkan oleh Mota, gue punya harapan gitu ya. Gue punya harapan dan kita juga nggak perlu khawatir. Ini pernah terjadi sebelumnya juga di musim 2011, di mana revolusi besar-besaran pun juga terjadi. Antonio Conte masuk, pemain saat itu yang datang pun juga banyak. Pirlo, Vidal, Giaccherini, ada siapa lagi ya, striker Vucinic, ada Padoin, bahkan sampai Elia yang nggak kepake pun datang juga. Boriolo datang juga.
Jadi total 9 sampai 10 main saat itu didatangkan sama eranya Conte dan Marotta saat itu. Nah sekarang kondisinya juga nggak jauh beda. Giuntoli udah masuk di musim sebelumnya, Marotta pun juga sama, sudah masuk di musim sebelumnya, sudah bekerja. Pelatih datang dan dia juga ingin berusaha mendatangkan banyak pemain yang sesuai dengan kebutuhannya pelatih. Jadi ini adalah tantangan buat Giuntoli dan Motta. Apakah mereka bisa menyamai kesuksesannya eranya Marotta dan Conte di musim 2011 yang saat itu kita tahu Langsung hasilnya gas. adalah Scudetto tanpa terkalahkan. Yoi, Nah, unbeaten ya. ini menjadi challenge-nya buat Thiago Motta dan Giuntoli saat ini. Makanya gue bilang kerjasamanya harus benar-benar ditingkatkan ya, chemistry-nya antara pelatih dan manajer ini harus benar-benar bisa masuk Pak Eko gitu ya. Iya, 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 iya. Oke, ya ini jadi pekerjaan yang tidak mudah ya buat Mota, tapi lu berharap juga ini bisa dilakukan berbarengan, yaitu antara Mercato dan eh, menyiapkan tim ini kan, Ya, yaitu pendekatan personal, taktik, yang lu tadi bilang lu harus declare kita harus mainnya seperti ini. Yang paling penting sih sebenarnya adalah bagaimana Mota ini bisa diterima dulu sama pemain, karena biar gimana pun kan dia orang baru ya. ya. Tapi yang paling senior kan sebenarnya aman lah, Danilo lah ya. Paling senior siapa lagi? Tidak ada lagi, siapa lagi? Ya, Szczesny mau keluar Kan kan? jadi keluar. Ya paling Mau serius keluar. Danilo. Artinya pemain-pemain Rugani, muda. Rugani. Ya, ya oke ya Rugani. Sisanya kan pemain muda yang mereka juga mungkin ngelihat Mota masih masih wah gitu kan. Kalau pemain-pemain senior kan mungkin ngerasa Mota siapa Si nih gitu. muda ya. Dan blessing in disguise juga, pemain Juve banyak yang gugur di Euro. Mulai Iya, dari iya. Italia ya, tinggal Rabiot aja ya, nyisain Rabiot juga kemungkinan besar bakal out kan. Jadi sudah bisa memulai pemain-pemain inti seperti Locatelli, Rugani udah ada, Cambiaso mungkin juga dalam waktu beberapa hari ke depan atau mungkin seminggu depan udah bisa balik. Jadi karena Italia kan tersingkirnya lebih dulu nih. Jadi Iya, ada iya. blessing in disguise-nya Iya, iya, ya. iya, iya. Yildiz pun juga sama, Turki sekarang udah tersingkir gitu. Jadi tinggal yang di Copa ya. Brasil juga sama, udah tersingkir juga Bremer Iya. sama Danilo. Jadi blessing in disguise kita nggak perlu nunggu waktu terlalu lama. Ini ada kesempatan buat Mota untuk segera bisa mengumpulkan pemain-pemain yang dari tugas negara. Oke, thank you Pondra. Gimana Bro Lukman mengenai kehadiran Mota ya? Kita sudah tahu bahwa Mota sudah resmi dari kapan tahu, cuman sosoknya sudah ada nih, sudah mengamandoin, udah mulai kerja lah istilahnya start hari Senin ini. Nah, gimana menurut tanggapan lo? Apa yang harus dilakukan Mota dalam waktu dekat ini? Ini 10 tahun terakhir nih euforia seperti ini sih baru gua rasain Iya betul, sebelumnya waktu betul 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 CR7 betul datang. betul betul Itu betul. CR7 datang Seru memang seru euforianya memang. seru Mercato kali gitu. ini Kita seru. juga Iya betul betul. adrenalinnya tinggi kan nunggu aduh berapa minggu lagi Serie A mulai. Iya Nah, iya iya sekarang ini Thiago Motta datang ini kita juga udah rasanya adrenalinnya sama nih seperti waktu CR7 iya iya iya. transfer masuk nih. Jadi kita excited semua sih sebagai Juventini apalagi setelah 3 tahun kita di zaman Allegri yang kedua itu kan taktiknya juga Iya setuju sama lo. poin. Kita lebih excited gue di Mercato ini kita sebagai pelaku berita juga. Iya memang betul. Penasaran sih sebenarnya. Iya penasaran. Nah, ketika dia datang ya pas sama seperti yang Pak Undra bilang itu taktik pasti dibicarakan dulu kan mau taktik seperti apa. Lalu berikutnya Mercato yang kurang untuk nambel taktiknya Mota di posisi mana Giondoli harus bekerja lebih keras lagi kan untuk cari player yang memenuhi syaratnya Mota itu udah pasti. Nah yang paling keren sih menurut gua Giondoli bisa Support. untuk itu yang pemain-pemain muda yang mau join Olimpiade semua sama dia ditarik-tarik lagi nggak boleh untuk nggak join Oh Sole, siapa? Siapa yang tadinya Kevin mau Turam diambil? Turam Turam. Sole sama Huijsen Hmm. tadinya mereka mau join untuk Olimpiade di musim panas ini kan akhirnya Giuntoli bilang nggak boleh mereka harus ikut untuk pre-season nah akhirnya mereka semua Iyalah. sekarang ya itu kelihatan itu Giuntoli support banget untuk Mota juga sih kita lihat dari ini jadi maunya Mota supaya dari awal lebih mengerti player mereka, taktik mereka untuk di preseason ini supaya bisa diterapin gitu. Jangan nunggu terlalu lama. Olimpiade itu kelar kira-kira kalau nggak salah 1-2 minggu lagi udah mau Serie A udah mau mulai gitu. Jadi percuma kita ambil Kevin Turam kalau dipakai di Olimpiade dulu taktiknya Mota nanti kemungkinan juga kurang bisa terlalu diadaptasi itu di awal gitu. Ya yang paling penting kan buat pemain baru pendekatan personal juga kan. Mereka kan Iya, harus adaptasi dengan teammates-nya, dengan pelatihnya, betul. betul nggak? Betul. Lalu juga ya yang tugasnya Mota sekarang juga yang di awal karena yang bermain di Euro, Copa America kan belum balik. Jadi dia juga bisa seleksi dulu pemain-pemain yang ada sekarang yang mana yang cocok, yang mana yang kurang cocok mungkin bisa jadi untuk di loan atau di transfer atau untuk ya untuk tambah-tambah dana lagi kan untuk pemain-pemainnya. Jadi ya bisa diseleksi juga sih dari sekarang. Iya, iya. Iya, ya sih. Oke. Ya menurut gue sih gitu. Sisanya Bro Poundra tadi juga udah bahas semua sih dari taktik segala semua memang itu harus berjalan bersama-sama sih Mercato dan pembahasan di taktik itu juga.
Oke, gue setuju dengan Bro Lukman tadi di awal mengatakan kita excited di Mercato ini. Jelas, gue sangat excited karena pelatihnya baru. Apalagi dia digadang-gadang membawa permainan baru di Bologna. Apalagi digadang-gadang dia berhasil memoles beberapa pemain. Berarti add-ons-nya kan banyak nih. Pelatih baru, permainan baru, mampu memoles pemain. Nah, jadi gue sangat penasaran sekali bagaimana nanti di Juventus. Kalau gue pikir, gue tadinya berpikir bahwa Mota punya waktu lah untuk mengenal Chiesa, mengenal yang mau main-main dijual-jual ini, coba latihan bareng dulu. Walaupun mungkin ada teman kita bilang juga masuk akal juga. Lah kalau kalau ketemu dulu, latihan dulu, kapan mau jadi duitnya? Ya juga sih. Jadi sebenarnya kejar-kejaran antara waktu dan uang sebenarnya. Tapi kalau masih pun ada waktu, gue berharap yang dijual-jual ini dipastikan dulu sama Mota. Bener nih nggak bisa dipakai. Kan lebih enak ya kalau udah ketemu pelatih, latihan dulu. Oh ya bener nih nggak bisa gue pakai. Lebih clear aja dibanding lo belum ketemu, belum kenal, lo jual gitu. Tapi ya Satu lagi begitulah. bro yang gue Kenapa? excited banget itu untuk selama bertahun-tahun terakhir ini kiper kita kan Szczesny, Hmm, kiper luar. hmm. Dari dulu sebagai tifosi Juventus itu kiper kita tuh harus kiper Itali menurut gue. Betul, Betul. Udah bro. mendarah daging banget itu. Iya, Jadi gue iya, iya, excited iya. banget ketika diambil di Gregorio ini. Wah, balik lagi nih kayak zaman-zaman gue dukung Peruzzi, lalu dukung Buffon. Wah, jadi makin bersemangat lagi nih kiper Itali gitu. Yoi. Itu udah. Walaupun De Gea nggak masuk timnas ya. Ya, Beda cerita Cepat ya. atau lambat, MVP. bro. Cepat atau Hah? lambat bakal masuk timnas. Oke, oke, oke. Oke, ada lagi? Kalau dari gua, Jack, gua sih mungkin Ah, mau nambahin juga. Tadi gua juga benar sih, setuju sih. Itu salah satu yang excited adalah masuknya di Gregorio tuh. Satu untuk pertama kalinya kita akhirnya bisa bisa pakai kiper Italia lagi yang di mana ini merupakan salah satu tantangan ya di Gregorio ini kiper terbaik Serie A loh bahkan. Kiper iya. terbaik Serie A dan Nggak masuk timnas. challenge-nya untuk masuk tim Juventus ini kan juga challenge-nya dia membuka peluang dia untuk bisa masuk timnas. Artinya kalau sampai benar di Gregorio bisa masuk timnas, artinya kan Juventusnya juga punya kebanggaan ya. Kita Iya. lagi-lagi menelurkan seorang ya pemain berprestasi, pemain yang berpotensi gitu. Terus juga yang tinggal backnya aja sebenarnya nih. Backnya ini kan kita masih nyari ya saat ini masih dihuni back-back Brasil ya, Bremer, Danilo, kemarin ada Alexandro keluar. Sekarang bahkan mau ngincar tadinya ada Yan Couto ya, berhasil lagi, Douglas Luiz juga berhasil lagi. Gue sih berharap sebenarnya yang didatangkan itu adalah ya back-back dari Itali gitu. Bagaimana timnas Italia kan memang kuatnya ini Ya nggak jadi kemarin biasanya, Calafiori. makanya Calafiori gugur ini jadi kayak ya sayangnya Calafiori lepas gitu. Tapi gue berharap Mota itu bisa mengorbitkan pemain-pemain muda karena kemarin berita terbaru itu adalah dia siap mempromosikan ya salah satunya itu si Safona itu kalau nggak salah fullback apa center back gitu. Nah, terus itu yang sebenarnya kita juga berharap ya. Gue berharap semoga ada pemain-pemain youth dari kita, bukan cuman Yildiz atau mungkin siapa ya sebelumnya Huijsen, tapi gue berharap ada pemain yang nasionalitinya tuh ya kebangsaan Italia berasal dari youth gitu. Jadi nggak cuman berhenti di Marchisio, kita berharap ada Fagioli selanjutnya, kemudian ada berharap mungkin Savona atau back Italia lain yang berasal dari youthnya Juve gitu. Jangan mau Miretti nggak kalah lu sama Inter sebutin. lah, Bastoni. Siapa? Miretti nggak lu Miretti sebutin. oke lah, ya itu juga sebenarnya Gara-gara challenge-nya nggak challenge perform. Mota. Itu Oke, tapi oke. challenge Mota juga kan, kalau misalnya ternyata Miretti perform di Ya, ya, ya bisa juga. gameplay-nya Mota bisa juga gitu. Kenapa Gue enggak? memang Why gue not? memang menunggu itu juga, Ndra, bahwa lu kan bisa moles Calafiori, lu bisa moles Saelemaekers, lu Iya, bisa moles Arsoloni. Coba poles pemain Juventus siapa yang gue pengen tahu yang dipoles sama Mota ini iya, siapa? betul. Ya, gue nggak bisa nebak-nebak siapa ya kan pikiran Mota itu mah. Gitu. Oke, memang menarik ya ngomongin Mota ini ya, nggak habis-habisnya. Mungkin nanti satu materi bisa Mota doang. Cuman tadi karena kontrak tadi bilang kita juga butuh back Italia. Sayangnya kita backnya yang lagi diincer nih. Lanjut ke materi selanjutnya, back Prancis. Di video-video gue sebelumnya bilang bahwa talenta Prancis adalah talenta yang paling akrab, yang paling bisa mensupport kebutuhan Juventus. Nama-namanya keren-keren semua. Sekali lagi kita ngerekrut lagi nih pemain eh, berkebangsaan Prancis tapi posisinya adalah back. Tadinya kita udah clear Kepren Thuram, ini adalah back. Todibo ini menjadi opsi buat Juventus karena Giuntoli sebenarnya sudah mengincar lama. Wah, dari main dia di Toulouse dan sekarang main di Nice ya setim ya sama si siapa? Di Kepren Turam ya, setim ternyata ya. Nah, kalau Juventus sendiri udah ngebatasin. Gue 25 juta ini kayaknya budgetnya Calafiori sih. Iya, Tinggal udah ngebatasin 25 juta. Cuman harga pasarannya Todibo ternyata besar ya, 35 sampai 40 karena memang udah marketnya udah jadi marketnya Liga Inggris nih. So gue dia udah direkrut diincar oleh West Ham. Jadi gue rasa memang Nice juga kebetulan juga Aji mumpung. Nah, gimana lu melihat Bro Lukman mengenai isu Mercato kita kali ini center back yang tapi berkebangsaan Prancis nih. Apakah ini memang penggantinya Calafiori karena
tak jauh dari Calafiori di Arsenal langsung ada berita ini. Gimana menurut Bro Lukman? Setelah Calafiori, bro, sebenarnya kita sempat di-link sama defendernya Torino ya, Buongiorno. Tapi itu Susah dia juga tapi left itu back, tapi gagal karena Buongiorno dari produk Napoli. yachtnya Torino. Dia benar-benar fans beratnya Torino sekeluarga. Jadi dia langsung di hari yang sama berita itu keluar, besokannya langsung semua beritakan kalau dia menolak ya untuk bergabung sama Juve. Itu yang gue sayangin juga sih dari awal karena pengen ada back Itali kan. Kalau bukan Calafiori, oke lah Buongiorno juga oke, sama-sama left foot, kaki kiri juga kan. Nah, yang uniknya sekarang yang mau datang itu Todibo right foot. Berarti kita punya, kalau dia Betul. partner sama Bremer itu dia sama-sama right foot. Nah, tapi kalau dari gue juga lihat-lihat permainan Todibo ini beda karakternya dengan Calafiori. Calafiori lebih maju ke depan, carrying bola, lalu dia Overlap ya. over ya. Tapi kalau Todibo lebih mainnya lebih dari belakang, tapi long passnya bagus. Long passnya dia bisa ke depan tuh bagus banget. Itu yang kalau Bisa bisa kayak Bonucci lah. ya lebih mirip Bonucci lah gitu, seperti Bonucci. Ya, kalau untuk harga 40 million euro, ya kan yang diminta 40 million euro menurut gua agak ketinggian sih, tapi itu masih bisa, menurut gua masih bisa dinegoin ke belakangnya. Ya, karakternya itu yang kalau sampai Todibo masuk dengan Bremer, berarti kita otomatis akan punya fullback yang lebih agresif, bro. Hmm. Karena Iya, back kita nggak ada yang kayak model Calafiori gitu maksud lo ya. betul, betul. Kalau lu oke dengan rumor Todibo ini atau lu sebenarnya next lagi lah cari lagi. Kalau menurut gue sih kita wait and see lagi sih, cari peluang lagi ada back mana yang lebih bagus atau yang lebih mirip dengan karakter Calafiori. Seiring Mota masuk mungkin dia juga bisa kasih saran untuk kita incer yang mana lagi kan. Jadi menurut gue sih wait and see, apalagi dengan harga 40 million euro dan infonya juga kita masih butuh defender fullback lagi, right atau left. Jadi budgetnya itu mungkin terlalu besar sih kalau 40 million euro seperti yang diminta sama tim Nice kan. Hmm. Iya. Ya, ya, ya. Oke, kalau buat lo oke, tapi masalah budget ya, balik lagi ya. Nah, ya tadi Ndra, bahwa Juventus memang memang lagi cari center back memang. Kan Calafiori nggak jadi nih mau nyari center back. Kayaknya Mota sudah mengkonsepkan satu lagi pokoknya inceran gua nih, nggak mungkin kayaknya Bremer Gatti, Bremer Daniel center back. Pokoknya harus orang baru nih. Ya entah dikonsepkan akan bermain seperti Calafiori atau tidak, ya gua juga nggak tahu. Cuman yang pasti isu center back ini selalu ada nih ya. Terbukti dengan habis Calafiori langsung ke sini. Apa yang lu bisa kasih tanggapan mengenai hadirnya berita rumor Todibo ini? Beritanya sudah mulai kencang nih, maksudnya mulai berulang-ulang. Tanda suatu pemain itu diseriusin kan beritanya berulang-ulang ya. Nah, menurut lu gimana? Enggak. Iya, so far juga gue tadi nggak jauh beda dengan yang disampaikan Bro Lukman ya, karena kebutuhannya Juve ini kan mencari center back yang left footed gitu. Makanya kemarin itu memang kita permasalahannya back kita tuh back kaki kanan semua. Ya Gatti emang satu-satunya Gatti yang bukan yang kiri. Gatti kanan. Berarti kanan juga. Gatti kan selalu ada di center back kanan ya. Tengahnya Bremer, kirinya Danilo. Danilo, baru Gatti kan. Atau bahkan yang satu-satu yang left footed hanya Alexandro tahun lalu. Ya, jadi ya harus bisa ada back yang left footed. Setelah Giorgio Chiellini kita udah nggak punya lagi center back yang left footed. Ini yang gue harapkan sebenarnya dengan Calafiori masuk, kemudian juga dari cara profil bermainnya pun juga itu yang sangat diharapkan sama Mota. Dia berani overlap, dia bisa berani dribble. Itu juga sama juga seperti Chiellini. Chiellini kan juga kadang-kadang suka dribble ke depan tuh. Tahu-tahu dia crossing, tahu-tahu dia ngasih pemain ke sayap gitu. Dia berani dribble ke depan. Ini yang gue berharap tuh ya pemain Calafiori, makanya kemarin gue kenapa pengen banget ngebet banget Calafiori masuk ya karena itu, karena sebenarnya udah pas banget yang dibutuhkan sama Juventus. Nah, ketika Calafiori gagal muncul nama setelahnya kan Kiwior ya kalau nggak salah di Arsenal. Kiwior tuh juga kalau nggak salah left footed tuh. Tapi entah kenapa kok tiba-tiba sekarang beralih ke Todibo gitu kan. Ketika ngeliat Todibo, lah ini mah back kaki kanan nih gitu. Memang secara long pass, gue juga tadi udah sempat lihat cuplikan-cuplikan matchnya. Oke sih secara long pass ya, tapi ya gue nggak melihat dia punya profil yang bisa overlap gitu. Nah, gue lagi berpikir, atau jangan-jangan yang mau ditugaskan untuk overlap ini jangan-jangan Gatti nih gitu. Karena Gatti kan musim lalu kan cukup sering ya dia main ke depan ya, meskipun kadang-kadang di ujung, kadang syuting nggak jelas gitu, tapi dia punya keberanian untuk berani ke depan gitu. Apakah ya ini kita masih belum tahu lah, masih menurut gue juga benar tadi kata Bro Lukman, kita wait and see aja lah. Jadi kita tunggu bagaimana back yang benar-benar dibutuhkan oleh Mota, apalagi melihat 40 juta menurut gue mahal banget ya. Dia juga bahkan nggak bermain di Euro gitu. Kalau main dia bekas dia jago di Euro, Prancis tuh 40 juta benar-benar oke. banyak talentanya, Ndra. Susah. Prancis itu banyak banget talenta. Ya itu dia makanya. Kalau misalnya kayak kemarin Saliba kan bisa masuk timnas Euro kan, masuk Prancis. Upamecano masuk Prancis. Kalau kita ngincer 40 juta untuk seorang Saliba atau Upamecano mungkin masih worth it.
Ini 40 juta Todibo gitu. Yang masuk timnas Prancis aja nggak masuk starting 11 juga gitu kan. Masuk aja enggak. Ini yang gue sayangkan gitu kalau hanya 40 juta. Ya mendingan Calafiori balik lagi nambah 10 juta lagi kan gitu. Iya. Makanya ya cukup budget 25 lah. 25 tuh udah paling mentok, cari back tengah lain yang menurut gua benar-benar sesuai dengan apa yang dimaui Mota gitu. Kalau Pior ternyata bisa cocok dengan harga 25, Kiwior Levunda bukannya ya free kenapa enggak? transfer ya? Kiwior free transfer. Kior free transfer ya? Kiwior free transfer, Gak setahu tahu gua. gue terakhir update-nya di mana. Oke, Tapi so terus far itu terus. sih menurut gue ya profilnya untuk agak sedikit jauh dengan apa yang diharapkan, apa yang kemarin digaungkan oleh Thiago Motta gitu kan, dari Calafiori ke Todibo nih cara mainnya agak berbeda gitu. Tapi ya kita balik lagi, kita nggak tahu kan bagaimana game plan-nya Motta. Malah gue bilang kalau Todibo masuknya di zaman Allegri mungkin malah berguna tuh. Oh iya, iya betul juga ya. Iya kan? Dia main lompas. Malah kemarin itu memang kita nggak punya back yang punya lompas yang bagus. Bremer ngaco, back Berarti emang ngehe juga ya Jindol ya, ditahan-tahan. Gatti Dita- nggak punya kemampuan lompas, Bremer nggak punya di- kemampuan lompas, Selama Daniel masih Allegri, juga inceran dia tahan-tahan gitu kadang-kadang. namanya. Iya, giliran pelatihnya bukan Allegri malah ngincer Todibo gitu. Ya tapi kita nggak tahu lah gimana kerjasama antara Jundoli dan Motani ini yang makanya tadi balik ke sesi sebelumnya nih. Ini yang kita tunggu-tunggu dan kita nantikan kan sebenarnya. Iya, 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 iya. Ya, rata-rata teman-teman masih melihat bahwa masih wait and see, artinya masih ada pilihan-pilihan lain ya. Artinya kalau ada nama-nama baru lagi selain Todibo, apakah itu lebih layak? Itu yang pengen kita lihat ya. Jadi belum langsung stay di Todibo gitu ya, Bro Lukman ya, sama Pondra ya. Ya, ya. Oke, ya memang masih panjang juga sih, masih Agustus akhir. Lu masih jalan Giornata 1, Giornata 2 juga masih bisa beli pemain, cuman kan masalahnya adaptasinya yang dibutuhkan ya. Jadi memang layaknya itu sih awal Agustus sudah clear ya, harusnya Mercato itu ya. Cuman ya kita lihat aja lah gimana. Gue pribadi, Dan sekarang pun juga kan kita masih punya Huijsen dan Jalo sebenarnya. iya, Iya kan, Jalo. secara jumlah kuantitas kita Gatti, Bremer, Rugani, Jalo, Huijsen kita masih punya 5 center back. Artinya ya bukan suatu hal yang harus buru-buru banget kita nyari center back gitu. Iya. Walaupun Danilo sebenarnya bukan center back aslinya. Iya, Itu maksudnya tadi kan karena ada 5 Allegri tuh mau kan. main 3-5-2 aja. Iya, makanya kan Gatti, Bremer, Rugani, Huijsen sama Jalo kan ada 5 makanya sekarang. Makanya gue bilang kita nggak perlu buru-buru banget nyari back tengah lah, karena kita nggak kepepet amat. Kita masih punya 5 back tengah gitu. Iya, 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 iya. Walaupun Huijsen juga masuk dalam list jual juga sebenarnya. Ya, Tapi buat dia nambah-nambah mau ya. latihan sih. Siapa tahu interview sama Mota, lu bisa gini nggak? Lu bisa gitu nggak? Huijsen tuh biasa main di kiri loh, back tengah kiri tuh. Waktu di Ya, Roma dia kalau nggak salah main di back tengah kiri. Makanya kan ada golnya dia tuh yang dribble tuh dari belakang tuh. iya betul. Dribble, shooting dari jauh tuh. Ya Nah, balik itu siapa lagi sih, tahu aja kan. gua menunggu siapa yang mau dipolis Mota yang upgrade permainannya, siapa yang mungkin dipindah-pindahin posisinya. Nah itu yang gue tunggu banget karena itu yang menurut gue lebih menarik ya. Karena kalau main possession segala macam sebenarnya ya kita udah bisa nonton di tim mana. Tapi kan kalau kita ngeliatin kita sendiri, oh ini ke upgrade nih. Kita kan tahu betul ya kalau Hudson ke upgrade, kalau Gatti ke upgrade, kalau Weah ternyata ke upgrade itu kan kita jadi tahu oh ternyata beda pelatih, beda kualitas ya gitu. Kita bisa melihat ada perkembangan itu gitu loh. Nah, sedangkan kalau cuma main possession doang mah kita nonton aja City, nonton aja udah bisa kita lihat. Cuman kan kita pengen lihat tim ini sejauh apa dipoles sama Mota. Itu kan yang pengen kita tahu ya, termasuk center back ini. Kalau gue pribadi, gue setuju juga bahwa Todibo ini ya masih terlalu pagi untuk kita stay di Todibo ya. Kita mungkin masih bisa cari lagi pemain-pemain yang bisa memenuhi karakter dari Calafiori misalkan. Atau memang nggak mencari Calafiori tapi ada nama lain yang lebih oke lagi secara aksi defensifnya, kita nggak tahu lah seperti apa. Ini menjadi akhir dari diskusi kita kali ini dan gua rasa cukup sampai di sini. Dan thank you sekali lagi ya buat Bro Lukman, Bro Pondra. Thank you. Sama. Jangan Thank you kapok-kapok. juga. Nanti kita akan bahas lagi di episode-episode berikutnya dan buat teman-teman Juventus ini ya memang begini Mercato selalu kita obrolin, mungkin ya kita ulang lagi, kita nama-nama baru kita munculkan terus. Episode sebelumnya ada Yon Kuto, episode ini ada Todibo. Ya nggak tahu lah episode selanjutnya ada nama siapa lagi. Memang serunya di situ Mercato ada nama baru. Asal yang CLBK kalau kata Pak Ondra. Oke teman-teman, itu tadi dari kita bertiga. Jangan lupa subscribe, jangan lupa share dan like. Dan teman-teman juga bisa punya kesempatan untuk ngobrol di Suara Juventus ini dengan klik fitur membership gabung. Dan kalian bisa ngobrol sama gua, ngobrol sama Pondra, atau ngobrol sama yang lainnya. Biar bisa didengar oleh seluruh umat manusia. Itu aja dari gua. Vino Lavine. Forza Forza Juve. Juve. Thank you. Thank you.